Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang arsitektur dan organisasi komputer. Oke, di sini perkenalan dulu. Nama saya Fatih Jalara Tumboba dengan NIM 220240005, semester 2, kelas TI1, tahun 2023, dengan mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Di sini saya mendapatkan presentasi tentang RAM 5, ROM 5, IO 2. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah tentang pengertian RAM, ROM, I/O, prosesor, address bus, dan data bus. Kedua, tabel kebenaran. Ketiga, tabel decoder 704.138. Empat, arsitektur komputer atau gambarnya. Di sini, ROM merupakan hardware dalam bentuk chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca atau read only. Memori ini hanya bisa dibaca datanya, tetapi tidak untuk ditulis secara berulang. Data tersimpan tidak mudah hilang meski harus listrik dimatikan, sehingga memori ini berjenis non-volatile. RAM adalah memori yang isi datanya dapat diganti-ganti selama komputer hidup. Jenis volatile-nya atau mudah hilang kalau catur daya dimatikan. RAM merupakan penyimpanan data yang dapat dibaca atau ditulis dan bisa dilakukan berulang memakai data yang berbeda-beda. Prosesor atau mikroprosesor adalah sebuah perangkat yang keras yang menjadi otak sebuah komputer. Dan apabila PC tanpa prosesor, maka PC tidak dapat dijalankan. Prosesor sering juga disebut dengan pusat pengendali atau otak komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Komputer memiliki perangkat yang terdiri dari perangkat input dan output. Perangkat input maupun output mempunyai peranan penting dalam mengerjakan fungsi masing-masing. Selain itu, ada juga yang disebut dengan hardware dan software. Input dan output biasanya dilambangkan dengan I/O, merupakan sistem mikroprosesor yang dipakai untuk menghubungkan perangkat luar dengan komputer yang termasuk dalam perangkat input dan output, diantaranya mouse, keyboard, flash disk, joystick, monitor, serta printer. Data bus adalah jalur perpindahan data antara modul dalam sistem komputer, karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa satu bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifat bidireksional, arti CPU dapat membaca dan menerima data melalui data bus. Data bus biasanya terdiri atas 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Di jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasa terdiri atas 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Ini adalah tabel kebenaran jika saya memiliki RAM 5, ROM 5, IO 2. Namun di sini saya telah membuatnya, tapi batas maksimum halamat heksanya hanya berlaku FF, hanya sampai di sini. Ini saya sudah membuat dengan ada rumus di samping ini. Digunakan untuk menghitung jika mendapatkan alamat heksa dan binernya. Ini adalah tampilan full. Jadi di sini dimulai dengan 000 heksa, itu adalah awal. Nah, di sini contohnya F. Bagaimana cara untuk menemukan binernya? Di sini 3 ini adalah 3 FF ini adalah 4 baris. Jadi satu baris itu adalah 8421. Jadi saya sudah membuat 4 barisnya. Bagaimana cara mendapatkan 3? Jadi tinggal 2 tambah 1. Di sini tinggal taruh 0, 0, 1, 1. Jika ini F, maka akan 111. Karena F itu adalah 15. 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 adalah 15. Jika binernya A atau huruf, maka A itu adalah 10, B itu 11, dan seterusnya hingga F, yaitu 15. Jika contohnya di sini ada B, bagaimana cara untuk menemukan 11? Maka 8 tambah 2 tambah 1. Jadi 1011
Satu. Ini adalah tabel decoder. Ini adalah cara untuk menentukan di mana kita akan menyambungkan ke decodernya, tiap RAM, ROM, dan I/O-nya. Di sini adalah tampilan gambar dari ROM 5, RAM 5, I/O 2. Ini full ya gambarnya. Di sini jalur data bus kita dimulai dengan P0.0 hingga P0.7. Itu adalah 8 bit. Dimulai dari yang tadi P0.0 hingga P0.7. Kita harus menyambungkannya ke semua D0 hingga D7. Itu 8 bit juga. Kita sambung ke semua RAM dan ROM. Terus untuk jalur address bus mulai dari P1.0 hingga P2.7 itu adalah 15. Itu adalah 15 bit. Kita harus menyambungkannya ke A0 hingga A14. Atau tergantung dengan RAM ROM yang kalian dapatkan. Intinya, address bus kita harus menyambungkan ke semua A0 titik dan A0 hingga sampai A berapapun. Tergantung kalian dapat. Terus untuk menyambungkan ke decodernya, tiap RAM ROM itu harus menyambungkan ke E, dari E hingga ke decodernya. Contoh satu di sini ada 001 dan 101. Itu adalah satu decoder. Jadi di sini saya menemukan RAM atau ROM RAM 8 harus menyambungkan ke decodernya. Jadi 001 itu dan 101 kita harus melihat di tabel decodernya. 001 berarti Y-nya 4. Kalau 101 Y adalah 5. Jadi sambung ke decoder Y4 dan Y5. Harus berbeda RAM. Nah, berikut untuk menyambungkan I/O ke decoder kita mulai dari CS. Jika RAM ROM dimulai dari E, maka I/O dimulai dari CS. Tergantung dari tabel kebenaran yang kalian hitung. Oke. Jika kalian ingin bertanya, silakan komen di bawah ya. Nanti gue bakal jawab pertanyaan tersebut. Oke, sekian dulu untuk presentasi kali ini. Terima kasih telah menonton sampai habis.